miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SB diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, PEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penjelasan pointer atau beberapa hal rangkaian daripada kegiatan tindakan penyelidikan tertangkap tangan. Sudah kami tetapkan semuanya. Jadi saya tambahkan ini merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat
yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.